Sekali lagi Happy New Year untuk Anda semuanya yang barusan pulang dari vacation. Ini adalah second week of 2014 dan ini merupakan tahun yang sangat istimewa, spesial karena AFGF Jakarta Jabodetabek memasuki 25 tahun, silver anniversary. Come on, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. It's been a great journey, satu perjalanan yang luar biasa dan begitu banyak challenge demi challenge. Tapi kita melihat bahwa Tuhan begitu baik karena 25 tahun ini penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dari beberapa orang yang Tuhan taruh di tempat ini. Dan begitu dahsyatnya saya masih ketemu dengan jemaat saya mula-mula yang kalau waktu mau doa saja kita nggak ada tempat, kita harus ketuk, kita tunggu office boy, doa itu orang yang luar biasa itu ya. Saya nggak tahu Pak Elias ada di sini nggak Pak Elias itu ya. Where are you Elias? Ya ini tepuk tangan untuk Pak Elias ini. Bisa berdiri Pak Elias. Ini jemaat saya yang pertama vokal tapi cinta Tuhan itu haleluya. Selalu speak the truth. Kalau ngelihat yang nggak beres diomongkan, tapi semakin tua Tuhan kasih hikmat kepada dia dan saya. Haleluya. Amin saudara. Dan ini merupakan silver anniversary 25 tahun kita akan melakukan begitu banyak hal demi hal, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Tuhan dan juga untuk saudara semuanya. So hari ini the event is just Vision Sunday, bagaimana kita bisa tahu what is the house, apa yang terjadi di dalam kehidupan gereja kita dan apa yang Tuhan mau lakukan selama 2014 dan lain sebagainya. Nah saudara bahwa pelayanan di Jakarta ini cukup unik karena one local church, satu gereja lokal bertemu di banyak tempat. Ada 16 satellite dan juga 9 TPI plus 3 di luar Jakarta yang menjadi tanggung jawab dari Jakarta secara langsung plus another 3.000 yang ada di 40 negara yang selalu mendapatkan makanan dari kandungan rohani daripada AFGF Jabodetabek. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. So, bagi Anda yang baru pertama kali, welcome. So, this is a house talk little bit. Bersama-sama, can I get the next slide, the house talk kita? Where is the next slide PowerPoint? Nah, Tuhan mau untuk kita bersama-sama, boom. Oh, oke. So, bersama-sama kita menyadari bahwa pelayanan ini saya tidak bisa sendiri, tapi melalui begitu banyak pastoral team itu ya yang Tuhan tempatkan bersama-sama untuk mengembalakan di 16 tempat dan 9 TPI bersama-sama dan semuanya ini kalau Anda melihat adalah tim pastoral daripada AFGF Jabodetabek yang bersama-sama dengan saya dan hari ini mereka duduk di depan bisa bangkit berdiri semua tim pastoral. Saya beri tepuk tangan untuk mereka sudah teman-teman semuanya. Sandy, you can welcome juga. Sandy dari itu. Ya, yang di belakang juga yang nggak sempat duduk di sini, semua para PDP, PDM, PDP itu artinya pendeta dan apa saja itu ya, bisa penyanyi, bisa pemusik, bisa pendekar, bisa, tapi tepatnya adalah pendeta dan profesional atau pengusaha. Saya lihat di situ Reot dan masih ada beberapa yang duduk di Al bersama dengan saudara. Yuk tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semuanya. 25 years bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini juga kita telah mengutus beberapa teman yang secara istimewa dari Jakarta. Kita mengutus Pastor Dave yang melayani di Jogja. Pastor Dave bisa bertepuk tangan, bisa berdiri Pastor Dave. Ini dari Jogja, luar biasa. Dan juga Pastor Yakob. Di mana Pastor Yakob? Iya, ini di Makassar, saudara. Haleluya. Kita diberikan assignment tempat-tempat yang sulit karena selama AFGF di sana tidak selalu bisa berjalan dengan baik. Begitu banyak leadership demi leadership. Seperti Pastor Yakob adalah gembala yang keberapa? Ke-13 saudara itu ya. Padahal gerejanya baru 9 tahun, jadi dia yang ke-13. Nah, I don't know what years itu ya. Dan juga di Medan, Pak Gunawan yang tidak bisa hadir, tapi Pastor PDM Fendi yang ada di bawah belakang kita ini, bangkit berdiri Fen, dari Medan, beri tepuk tangan juga. Mereka bersama-sama as the whole family, bersama teman-teman daripada Medan. Ini adalah satelit istimewa yang Jakarta diberikan tanggung jawab oleh Sinode untuk menangani kota-kota besar yang ada di
Jakarta ini. So this is a great journey. 25 tahun saya mikirkan Tuhan nggak sadar itu ya, saya mengembalakan Jakarta pada waktu saya umur kurang lebih 29 tahun. Saya tinggalkan bisnis saya di Amerika yang sedang booming, dan Tuhan katakan kamu pulang Jakarta, lalu saya tinggalkan semuanya hasil daripada pekerjaan saya serahkan kepada pekerjaan Tuhan, dan kita ngucap syukur suatu journey yang tidak mudah, realitas ada orang yang tidak senang bersama IFGF, mereka keluar membangun gereja, bless their heart dan sebagainya, but kita mengucap syukur bahwa IFGF telah melewati begitu banyak testing demi testing selama 35 tahun secara global dan 25 tahun di dalam Jakarta. Maka itu hari ini merupakan momen yang sangat penting sekali supaya sebagai a family house talk kita bisa menyadari apa sih yang terjadi di Jakarta ini. Selain pastoral team ini, saya dibantu yang namanya SPOT itu ya. SPOT itu senior pastor team yang setiap minggu ada yang full time, banyak yang volunteer. Mereka pengusaha, mereka ibu rumah tangga, mereka datang bersama dengan saya setiap hari Selasa untuk menggodok semuanya, baik firman Tuhan, baik pemuritannya lewat iCare, baik iGrow-nya, baik family counseling-nya, baik misinya. Sudah tidak mungkin seorang Jimmy Untoro bisa nangani semuanya itu. Dan saya mengucap syukur karena mereka orang-orang yang sudah setia, sudah at least 5 tahun bersama dengan kita. Dan dia mengatakan, Pastor Jimmy, saya mau terlibat bersama-sama dengan IFGF Jakarta ini. Teman-teman SPOT inilah yang melayani bersama-sama. So I just want to acknowledge them, supaya Anda tahu, yaitu di depan saya ini bagian misi. Ini barusan menjadi PDM, itu ya, William Leo. Bisa bangkit berdiri William Leo. Hah? PDP, iya. Bangkit berdiri ini. Tepuk tangan dong saudara. Sini Leo, berdiri sini loh supaya tahu dikit ya. Nah ini Leo ini seorang pengusaha tapi nangani Medan, Makassar, Jogja, satelit-satelit lain itu yang saya tidak sempat kunjungi, tapi dia dibantu dengan begitu banyak timnya. Baru berapa lama melayani di SPOT ini? 1 tahun. 1 tahun. Kesan-kesannya? Luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa itu masa luar biasa pusingnya atau luar biasa? Tambah semangat. Beri tepuk tangan dong, dia ngomong semangat itu. Gak gampang saudara ya. Nah lalu ada iCare itu yang saat ini ada kurang lebih 125 iCare di Jabodetabek. Itu bukan babysitting place tapi discipleship, tempat pemuritan yang dynamic. Saya dibantu oleh Wilson dan PDP Evan. Evan sedang vakansi di cruise bersama keluarganya, tapi saudara Wilson yang tahun ini akan menikah bersama-sama untuk mengatur iCare semua. Wilson, can you come forward? Ini Wilson, ini saudara, itu ya. Seorang pengusaha yang luar biasa iCare, melayani. Nanti Wilson akan banyak bicara dengan iCare. Lalu juga iGrow itu, bagaimana pertumbuhan iGrow ini dikembangkan bersama-sama. Kekasih saudara saya Albert, ada di mana Albert? Itu Albert yang setiap Selasa meninggalkan bisnisnya untuk mengatur bagaimana. Albert bisa bangkit berdiri? Di mana Albert? Ya, dia di sana. Just give them a big applause. Kasih tepuk tangan untuk Albert itu ya saudara. Orang-orang yang mau memikirkan di dalam pertumbuhan kita. Lalu HPM Music ini yang gak mudah karena memanage begitu banyak artis, begitu banyak orang yang semuanya by feeling semuanya. Bukan berarti mereka gak rasional, tapi mereka lebih banyak feelingnya, yaitu ditangani mengatur 16 ibadah, 9 ibadah, 25 ibadah setiap minggu itu gak gampang. Apalagi mau mencoba untuk semuanya sama. Kalau Anda ke Starbucks, Anda udah tahu bahwa itu Starbucks. Nah kalau kita ke IFGF, kita ingin tahu begitu pujiannya tanpa embel-embel ini semuanya, sudah tahu bahwa itu IFGF. Nah itu nggak gampang. Nah kita dibantu orang-orang yang volunteer, yaitu Jessica Kristanto, is she back or still di LA? Dia masih di Amerika itu ya. Lalu juga Joshua Artono, dia masih di Hong Kong itu ya. Lalu Alvin mana Alvin itu ya. Alvin bisa bangkit berdiri Alvin ya. Alvin itu ya, bersama begitu banyak tim musician yang melayani bersama-sama. Lalu apalagi ya Pastor Dene ya,
KPM, semuanya mission, I Care, lalu AFGF Kids itu ya, yang ditangani oleh Pastor Ansela, saya kira dia di Karawaci saat ini ya. Oh dia di atas, oh Ansela sedang melayani di atas bersama dengan timnya. Guys, hari ini selain saya sharing vision, I want to encourage you untuk menjadi bagian daripada gereja saudara sendiri. This is a house talk, ini ada thank you, Pastor Leo. So hari ini let's pray about it supaya Anda juga bisa menjadi bagian di dalam gereja ini. Anda tidak sekedar datang, lalu hanya makan, lalu pulang rohaninya, komplain dan sebagainya. We've been going through for 25 years, dan ini adalah silver anniversary. Saya ingin ajak semuanya. I cannot imagine kalau semua ini ambil bagian di dalam pelayanan di rumah kita sendiri. Lalu saudara, how do we run ini semuanya sih? Bagaimana kita run? Banyak orang tanya kepada saya, kalau saya nyumbang uangnya kemana sih ini? You know, kok kelihatannya Pastor Jimmy tambah muda itu ya, jalan-jalan ke luar negeri terus itu. Is that for PJO only gitu ya? Ada amin saudara? Kok diam saja? Berapa banyak oke untuk PJO? Angkat tangan. Berapa banyak enggak oke gitu ya? Listen, I think it's very important. Biasanya kita memberikan statement secara tertulis, tapi hari ini secara terbuka, amount-nya mungkin kita nggak usah bicara sini, but as a members, Anda punya kewajiban untuk checking semua keuangan. Semua pastor kita, termasuk saya, adalah orang-orang yang digaji secara payroll. Kita bukan gereja lain yang duitnya masuk gembalanya. We don't do that part at all. Bahkan setiap tahun diaudit, dan saya mengucap syukur punya bendahara yang setia, orang yang memberikan kehidupannya untuk menandatangan cek, keluar cek ini di sini kalau nggak salah 2 orang minimum ya, dan PO-nya minimum melewati 5 meja, itu baru duit bisa keluar. Memang itu realitas, uang masuk gampang, uang keluar itu susah, itu kerajaan Allah, haleluya. Itu ya, kalau Anda run bisnis, masuknya susah, keluarnya gampang, Anda akan bangkrut dengan mudahnya. So, tanpa panjang lebar saya ingin undang bendahara saya bersama Pastor Daniel, just talk openly bagaimana keuangan daripada AFGF Jakarta. Beri tepuk tangan untuk Pastor Peter dan Pastor Daniel. Ya, jadi tadi seperti Pastor Jimmy katakan, untuk di Jakarta saja saya juga salut Pastor Jimmy ini sampai berani mempercayakan untuk keuangan semua. Intinya yang mostly yang tanda tangan 2 orang ini adalah yang di depan sini. Tapi tadi Pastor Jimmy udah katakan bagaimana sebenarnya setiap persembahan Anda dan juga bagaimana kita memakainya di tahun yang lalu. Jadi saya serahkan kepada Pak Bendahara ini yang sudah 14 tahun memegang. Lebih ya? Hampir 18 tahun, ya. Oke, silakan Pak Peter, apa yang terjadi di 2013 dari persembahan dan juga pengeluaran kita? Ya, shalom. Kalau tadi kita dikenal dengan masuk gampang, keluarnya susah, orang yang paling tidak suka ini saya. Ini semua orang bilang, kena Pastor Peter susah keluar uangnya itu. Tapi saya akan sampaikan terutama untuk income, penerimaan gereja AFGF itu berdasarkan perpuluhan yang buah sulung dan ucapan syukur yang setiap ibadah yang Anda keluarkan. Dan untuk tahun 2013 ini, perpuluhan ini mencapai 62%, ada enggak? Kalau bisa dikeluarkan pie-nya? Ya, jadi kita ada 62% untuk perpuluhan Anda yang setiap minggu, setiap ibadah Anda keluarkan. Dan buah sulung itu jumlahnya total 17% untuk tahun ini. Dan ucapan syukur itu adalah 20%. Dan sisanya Coolkit, I Care itu kira-kira 1%. Ya ini yang Jadi satu luar biasa. Yang besar yang merah itu ya Pak Peter ya? Perpuluhan itu ya. Dan tepuk tangan untuk Anda yang sudah setia untuk setiap minggu Anda sudah keluarkan perpuluhan, buah sulung, persembahan ini. Dan kita luar biasa tahun ini saya lihat sesuai budget dan naik 10% dari 20. Wah, puji Tuhan ya. Oke. Nah, mungkin Anda di sini akan saya sampaikan duitnya terima sebanyak begitu kemana aja sih gitu. Jadi Pakai saya buat apa aja gitu ya. Untuk buat apa saja.
terutama ya jelas yang akan ada 22% dipakai untuk misi. Ya 22%, di dalam 22% ini adalah 10% buat untuk headquarter atau IFGF Global, yang Anda sudah tadi Pak Jimmy sampaikan, Anda sudah ikut menanamkan 3.000 gereja di seluruh dunia ini, 40 negara. Ya. Dan ada 8% dari church planting, church growth, itu kita bisa membangun Medan, Makassar, Jogja, dan otomatis Anda juga terlibat untuk penanaman gereja. Ada tepuk tangan? Ya. Haleluya. Dan kemudian ada 4% World Harvest kita berikan, dan World Harvest sampai hari ini adalah berikan 2.000 anak asuh, bahkan ada 11 sekolah wahana harapan. Jadi Anda ini juga melibatkan semua pelayanan ini. Tepuk tangan. Haleluya. Dan kemudian adalah 43%, Pastor Den, itu adalah biaya manajemen dan pelayanan. Ini adalah untuk kita mengeluarkan setiap IFGF yang di Jakarta, satelit-satelit punya gedung, pengeluaran gedung, dan operasional satelit. Dan di situ juga ada untuk manajemen office, itu kita pakai kira-kira 43%. Nah, kita juga ada 25% untuk SDM. Ya, tadi Pastor Jimmy sudah menyampaikan, kita semua pastor-pastor mendapatkan payroll. Jadi kita ada 18 pastor termasuk Jogja dan Makassar ya. Kemudian ada 9 koordinator TPI dan ada 35 staf yang ada di office, sudah termasuk OB dan driver. Dan kita semuanya keluarkan, kita sisakan 10% sebagai saving. Jadi masih menabung lah ya, 10% masih menabung. Dan inilah semua yang saya memberikan penjelasan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Peter. Tapi sebelum turun saya mau tanya sedikit nih. Tadi kan memang kita mesti clarify juga masuk gampang keluar susah. Tapi sebenarnya kan kalau ada prosesnya sebenarnya nggak susah gitu ya. Jadi gimana tuh prosesnya Pak Peter bisa ceritakan ya, dari biasanya akhir tahun ini kita semua dulu namanya RAPKA, tapi sekarang namanya API, Action Plan untuk IFGF di Jakarta sepanjang 2014. Bisa ceritakan singkat Pak Peter prosesnya? Ya, selama 18 tahun saya menjadi bendahara dari IFGF Jakarta ini, saya belajar 3 hal dari Pastor Jimmy. 1, Pastor Jimmy ajarkan komitmen kita tetap memberikan covenant offering Anda. Itu akan mendapatkan berkat Tuhan. Covenant offering itu yang kita berikan untuk headquarter, World Harvest, misi semua. Betul. Ya. Jadi kita keluarkan itu dulu, baru kita operasi. Kedua, dan yaitu budget. Jadi semua kita operation, kita siapkan budget yang dulunya kita katakan RAPKA, sekarang ada action plan ya. Kita AP, IFGF. Dan ketiga, untuk operasi uang itu kita mengadakan PO system. Jadi PO system itu dari Pak Jimmy bilang sudah order ya. Jadi kalau mau memesan sesuatu harus tanda tangan, iya, minta semua. Betul. Jadi kalau tidak sesuai budget, saya akan sorry to say uang tidak bisa dikeluarkan. Gitu. Iya, iya. Tapi kadang-kadang Pak Peter kalau dapat itu suka ini di luar skrip, cuma bahasa roh juga nggak sambil, kadang-kadang kan permintaannya banyak gitu ya. Berdoa, minta hikmat gitu ya. Biasanya ya, selain sendiri siapa aja yang diajak diskusi Pak Peter? Ya di antara ya Pak Suden, Pak Surhana, teman beberapa accounting kita, finance. Jadi kita. Jangan terlalu marah-marah sama Pak Peter karena beliau juga kalau lagi pusing, dia diskusi juga dengan kita-kita semua. Ya, kadang-kadang menentukan yes or no itu sangat berat, tapi ya selama ini ya mungkin membuat beberapa orang bendahara akan nggak suka, tapi ya mau nggak mau kita ngikutin rule system ini. Ya, karena kesetiaan Pak Peter, paling tidak hari ini kita bersyukur bahwa IFGF di Jakarta tidak punya hutang gitu ya, dan tidak pernah berhutang. Haleluya. Ya puji Tuhan, ya, haleluya. Betul, jadi selama ini sampai hari ini IFGF Jakarta tidak pernah defisit ya, selalu Tuhan berkati, setiap tahun itu naik 5-10%. Kalau IFGF gereja diberkati, artinya
jemaat diberkati. Amin. Amin, amin. Jadi Anda kalau ada di sini, Anda komitmen memberikan perpuluhan Anda, buah sulung Anda, Tuhan pasti memberkati Anda. Dan saya di sini sebagai bendahara AFJF Jakarta juga ucapkan terima kasih ya untuk satelit, bendahara-bendahara satelit ya di tempat ini. Mungkin ada nggak bendahara satelit, mungkin Fitri. Bisa lambaikan tangan aja atau berdiri mungkin Dari para Lili Lumintang, para bendahara. ada berapa bendahara-bendahara satelit? Bisa bangkit berdiri? Iya, Oh, di ada belakang Fitri. sana, Iya. iya. Thank you untuk kesetiaan Anda yang setiap bulan Anda memberikan laporan. Karena kita ketatnya, kalau Anda tidak memberi laporan untuk bulan berikutnya operation Nggak dikeluarin cost-nya gitu ya. nggak saya keluarin. Jadi banyak yang kesel dengan saya. Iya. Terakhir juga bahwa ini saya dengar memang ini setiap tahunnya akan diaudit ya, Pak Peter. Oh iya, jadi kita ada di situ kita tahun 2010 sampai 2012 3 tahun ini ada satu auditor yang public auditor yang audit kita. Jadi nanti kita setiap selama 15 tahun kita 2 tahun atau 3 tahun satu auditor, kalau berikutnya kita ganti auditor yang baru. Oke. Thank you Pak Peter. Oke. Gitu ya. Kita Ya, beri tepuk tangan terima sekali lagi kasih. buat Pak Peter, bendahara yang baik. Luar biasa. Pak Peter kalau PCO minta duit dikasih nggak? Saya lihat budgetnya dulu Mas. Soal budgetnya. Selama ini gimana, melanggar budget nggak PCO? Enggak Pastor, jadi kalau saya memang enggak ada, saya ngasuh Pastor, no budget. Jadi itu saya terus terang aja. Jadi Alias Pastor, keluar dari kantongnya sendiri. nah itu Pastor, kalau no budget. Beri tepuk Pastor tangan bisa. dulu dong saudara, ini kok diam-diam aja gitu ya. Kalau ngomong-ngomong jangan tegang-tegang, karena semuanya adalah giving daripada Anda semuanya. So secara keuangan kita ingin memanage sebagai seorang bendahara yang baik. Walaupun naiknya kurang signifikan, tadi saya dibisikin oleh pastor wife, bukan istri saya, oleh ini pastor kok naiknya 10% sih, saya pikir 80%, itu imannya Eni, haleluya. Tahun ini kita at least naik lah itu ya, rata-rata baru kurang lebih 45 sampai 55%, walaupun ini belum ada data yang actual, jemaat yang memberikan perpuluhan, artinya hampir separuh jemaat tidak memberikan perpuluhan. Atau Anda kasih, tapi NN nggak ditulis, nggak tahu. So, tahun ini ayo kita buat komitmen, Pastor Peter sedang memikirkan untuk virtual account, sehingga Anda bisa punya virtual account, hanya bendahara dan gembala saya yang tahu kalau saya minta Pak Peter, sehingga ingin tahu jemaat ini berapa persen sih yang perpuluhan bersama-sama, buah sulung. Dan sebagai next month, Februari, prepare hati Anda untuk memberikan buah sulung di dalam setiap kehidupan Anda semuanya. Saya selalu men-encourage, saya terinspirasi dengan Rick Warren yang selalu menaikkan 1% setiap tahun sejak dia melayani Tuhan. Jadi dari 10%, tahun depan 11%, 12%, saya nggak tahu dia udah melayani Tuhan, setahu saya hampir 39 tahun atau 40 sekian tahun. Jadi paling nggak dia sudah 50 sekian persen. Dan ini satu komitmen yang luar biasa yang memberikan inspirasi bagi saya. Saya pribadi rindu Tuhan untuk Tuhan memberikan grace-nya kepada saya maupun perusahaan-perusahaan yang saya pimpin untuk memberikan 52% dari semua income, revenue untuk pekerjaan Tuhan di IFJF WH maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. You can join with me dalam kehidupan kita karena at the end of the day uang tidak mampu melakukan apapun juga bagi keselamatan kita semuanya. So again, thank you untuk Anda semua yang telah komit mempercayai di dalam gereja IFJF ini untuk melakukan pelayanan bersama-sama, bukan untuk pribadi pemimpinnya, gembalanya, dan kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Tahun ini, 25 tahun ini, kita merenungkan, saya Desember stay at home untuk Tuhan. 25 tahun ini tidak sekedar biasa saja, silver anniversary, dan 4 tahun berikutnya ini tema kita tetap together, tinggal ditambahkan step by step atau satu kata, together glorious, mengalami kemuliaan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Dan biasanya kita selalu mengambil pasal demi chapter, book by book itu ya. Saudara, begitu banyak doktrin-doktrin yang bertebaran di mana-mana saat ini yang membuat saya concern, khususnya untuk mereka yang tidak rooted di dalam gerejanya dan mereka yang tidak rooted
di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka hanya sebagai generation podcast mendengarkan khotbah A, B, C, D, lalu pada waktu hari Minggu mengalami kebingungan dengan begitu banyak teaching yang tidak ada arahnya. Saya tidak melarang Anda mendengarkan podcast, itu adalah suplemen. Tapi the house, firman memberikan kepada kita dalam rumah ini untuk Anda bisa bertumbuh di dalam setiap kehidupan saya bukan gembala Planet Shaker, sehingga saya harus mengikuti Planet Shaker. Saya bukan gembala Hillsong, saya bukan gembala dan lain sebagainya. But Tuhan taruh saya di dalam IFGF, dan Tuhan punya specific assignment kepada gereja IFGF. Nah, kalau Anda berdoa dan Anda mengatakan this is home, ini adalah rumah saya, maka itu we believe in the covenant. Untuk kita menaruh cincin, there's so many temptation, tapi a covenant merupakan protection di dalam setiap kehidupan kita untuk kita bertumbuh bersama-sama. Tahun ini Tuhan mengajak kita kepada the book of Romans, kitab Roma yang begitu indahnya di dalam setiap kehidupan kita, dan kita pelajari bersama-sama. Saya bersama tim spot dalam 5 hari kemarin, setelah Natal kita merenungkan, kita 16 pasal kita kunyah bersama-sama. Lalu Roh Kudus memberikan kepada kita 3 skenario yang sangat besar sekali, yang saya berdoa tahun ini Anda semuanya akan mengalami kemuliaan Allah lewat beberapa hal yang Tuhan mau untuk kita alami bersama-sama. Salah satunya adalah good news, semua katakan good news. Yuk 1, 2, 3, good news, kabar baik. Paul di dalam kehidupannya, di dalam Roma pasal 1 ayat 6 dikatakan, for I am not ashamed. Aku enggak malu terhadap Injil ini. Aku tidak malu. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Gospel artinya good news. You know, setiap tahun there's always ramalan, some good, some bad. Tapi setiap saat Anda dan saya selalu akan menerima bad news. Koran kalau nggak bad news tidak akan laku. TV kalau tidak bad news tidak akan laku. So where is the source of a good news? Kita ketemu teman-teman kita, there's always bad news sometime itu ya. Atau gossip news. Tapi saya berdoa 2014 ini, Tuhan mengajak kita untuk mengubah semuanya yang bad menjadi good. Yang percaya katakan amin. There's going to be a challenge demi challenge di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan selalu menubuatkan bahwa hari-hari akhir akan begitu banyak penderitaan demi penderitaan. Tapi good news ini bukan sekedar Anda menerima berkat, tapi good news ini adalah the news from heaven, yaitu firman-Nya Allah sendiri, sabdanya Allah. It's not me talking to you, tapi saya berdoa biarlah what is the Bible talking to you? What is the word of God? Karena good news ini punya power, semua katakan power. Power to create, power to bring salvation in your life. Good news ini punya kekuatan yang saudara dan saya semuanya mati oleh dosa kita. But because of a good news ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga Anda dan saya dari hell, dari neraka oleh boom, tadi lihat videonya, ada the glow of the good news. Anda dan saya bisa dikeluarkan dari api neraka, dan Anda dan saya bisa memperoleh hidup dan hidup kekal penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. It's a good news. It's a good news. Are you good news person or bad news person? There's so many Christian, they always talk bad. Dia tidak memberikan kebenaran firman. Banyak orang yang tidak berani untuk bicara waktu mereka di marketplace. Seolah-olah what they only talk is just business product. Yang pada hakikatnya hanya temporary. Tapi jemaat IFGF seluruh dunia dimanapun Anda berada, saya ingin ajak untuk Anda menjadi good news person. Orang yang membawa kabar baik di dalam kehidupan saudara, dimanapun Anda berada. Yang percaya katakan amin. Listen, berapa banyak dari antara kita semuanya yang sudah mengalami the power of good news di dalam setiap kehidupan saudara. Come on, give the Lord big applause, come on. It's a good news. Listen guys, kalau masalah mati aja bisa dihidupkan.
itu grade utama. Itu grade utama first grade. Grade yang sangat kekal sekali. Yang lainnya itu gampang. Bisnis yang minus jadi plus. Kehidupan rumah tangga yang stuck mengalami transformasi oleh karena good news. Yang lainnya itu secondary. Because when you receive a good news, you even bisa buat bisnis start with zero. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah Alkitab, begitu selesai saya ada dalam crossroad untuk doing business atau ikut pelayanan orang lain. Waktu saya selesai dari PBC, saya sedang berdoa, ada seorang hamba Tuhan luar negeri yang pelayanannya sangat signifikan pada generation saya. Dia telepon saya, Jimmy, aku mau engkau masuk dalam gerejaku, lalu kamu akan aku jadikan pemimpin di Asia, kamu saya kasih gaji sekian. Wow, umur muda sekali 20 sekian, ditawari gaji US dollars, melayani rasanya sesuatu yang begitu dahsyatnya. Tapi pada waktu Tuhan berbicara pada saya, Tuhan katakan, kamu harus kembali ke Fresno. Dan saya masih ingat pada waktu itu melayani 30-40 anak-anak Indonesia, of course kita nggak bisa survive. Saya tidak bisa bergantung perpuluhan mereka, persembahan mereka untuk menghidupi saya. As a matter of fact, selama pelayanan is nothing, tidak pernah terima gaji, bahkan kita memberikan semuanya. Kita sewa rumah untuk mereka bisa tinggal bersama-sama. Saya hidup dalam kisah para rasul hampir puluhan tahun, di mana saya sewa rumah, lalu kalau orang mau datang, anak-anak mahasiswa Indonesia, mau makan boleh, rumit-rumit kita, tidak ada yang belanja, yang digerakkan Roh Kudus belanja. Yang nggak mau belanja terserah, pokoknya yang ada makanan di lemari es adalah makanan bersama-sama. Itu kisah para rasul, yang percaya katakan amin. Tapi saya punya rumit, dia selalu nggak dipimpin Tuhan untuk belanja apa-apa. Yang belanja ini saya terus, tapi dia pinter masak. Kalau masak kadang-kadang masak untuk diri sendiri. Tapi puji Tuhan, hampir semua rumit-rumit saya yang badung-badung, bandel-bandel. Seingat saya ada 4 yang sudah menjadi pendeta saat ini dimanapun mereka berada. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sometimes kita nggak tahu. Dan saya masih ingat waktu saya membuka bisnis, very small business, a print shop business, just to make my life living di Fresno. Dan setelah saya toleh ini 25 tahun, kemarin Roh Kudus ingat, look at whatever I build good news, sampai sekarang tidak stop. Ini saya punya print shop itu kecil, mungkin ya small lah. Semua jemaat saya dari Fresno, semua udah pernah kerja buat saya. Ini begitu dinamikanya, karena mesin kita kecil-kecil itu ya, kalau ada project kita takut mesinnya ngadat, lalu kita belum bisa beli mesin yang besar, sehingga saya kumpulkan jemaat, ayo, karena jemaat masih muda-muda, hanya 20-30 college student semuanya. Saya beli pizza, sambil Bible study, sambil kerja printing, saudara. That's the first day of IFGF. Lalu kalau nggak ada bisnis, lebih sedih lagi. Tapi saya diingatkan Tuhan, Jimmy, how much do you spend? Modalnya berapa? Saya katakan, Tuhan aku nggak punya modal, zero. Saya bisa memberikan kesaksian, bisa buka bisnis di Amerika tanpa modal zero, tapi karena saya punya Tuhan yang satu yang begitu dahsyatnya, sehingga bisnis itu bisa menghidupi saya, bisa menghidupi pelayanan, bahkan sampai saat ini bagi satu keluarga maupun bersama anak-anaknya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih ada saudara. Sekarang yang memiliki bisnis adalah pegawai saya, itu ya. Tempatnya masih sama, enggak besar, enggak kecil, cuman sama saja. Dia dulu pegawai saya, dia datang illegal, sekarang sudah punya green card tinggal sana, diberkatiannya gede semuanya, beberapa tahun saya ke sana, masih ada itu master copy. Itu bisnis saya yang pertama, waktu saya sekolah Alkitab selesai. Until now, saya bisa menceritakan begitu banyak journey, 25 tahun di dalam IFGF Jakarta ini. Dari kita nggak punya apa-apa, oleh karena kemurahan beberapa kakak saya yang kantornya disediakan. Waktu doa pagi masih ada saksinya Pak Ilyas. Kalau doa pagi jam 6 ketuk pintu belum tentu dibukakan. Lalu pada waktu kita beli kaji pertama kalinya kita nggak tahu uangnya dari mana. Tapi kita all out memberikan semuanya. Dan kita melihat step by step Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Oleh apa saudara? Oleh karena firman-Nya Allah.
Oleh karena good news yang ada di dalam setiap kehidupan saya, yang ada dalam kehidupan saudara semuanya. Setiap orang 2014 harus mengalami progressive good news di dalam perjalanan saudara. Maka itu Paul mengatakan, I'm not ashamed. Aku nggak malu akan kabar baik ini, good news. Karena di dalamnya ada power unto salvation. Power unto salvation. Imagine tahun ini Anda nggak usah banyak-banyak berteori, tapi Tuhan, I want to bring a good news ini just 1% a year. Kita bisa mengalami 100% growth. But fact of the matter, banyak anak Tuhan tidak membawa good news dalam hidupnya. We only talk yesterday news. We only talk newspaper news. We only talk a bad news. We only give a critic news. Tapi kita jarang sekali untuk dimanapun Anda berada, membawakan a good news yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan saudara. This year, together glorious. Berapa banyak berkata, Pastor Jimmy, I want to change. Aku nggak mau sudah ikut Tuhan Yesus, I become so religious. Menjadi seorang agamawi yang hanya mengejudge orang lain. Berapa banyak berkata, Pastor Jimmy, tahun ini, by God's grace, aku ingin menjadi good news person dimanapun aku berada. Let me see your hand. Come on, give the Lord big applause. Come on, make a commitment today. Today is a good news. Good news ini punya power yang begitu dahsyatnya di dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu dokter mengatakan kita berdua nggak bisa punya anak 10 tahun. You know, because of a good news, ada seorang yang mendoakan kita berdua, and then that good news masuk dalam kehidupan kita, boom. After 10 years, setelah mencoba semua the best dokter yang ada di dunia ini, rasanya semua katakan impossible. Listen, semua yang tidak mungkin, oleh karena you believe the good news, Anda tidak malu seandainya Anda mengatakan I'm not ashamed of this good news, dan Anda stand with the good news, karena good news itu firman-Nya Allah. Pada waktu dokter mengatakan penalti nggak bisa punya anak, kita ngucap syukur, after 10 years, the good news came. Dan Tuhan membuka kandungan istri saya, dan Tuhan memberikan Stacy yang ada di depan ini saat ini, saudara. Beri tepuk tangan, saudara. That was 10 years ago yang rasanya ya udahlah, kita berdua saja juga nggak apa-apa, gitu ya. Enak-enak saja, itu ya. Tapi setelah diberikan Stacy begitu enaknya, ya semalam mau pulang, kita juga bingung pulang atau enggak, Stacy jangan pulang, gitu ya. Karena kalau dia pergi tinggal kita berdua jadi nggak enak lagi, haleluya. Just kidding, just kidding. Saya baru sadar, man, I'm growing old too fast. Itu ya, atau saya nggak tahu gimana itu ya. Not really, maksudnya bukan berarti kita ditinggal Stacy, saya sama istri saya bad, bukan begitu maksud saya ya. Ngerti kan maksud saya ya. Tapi kalau ada Stacy lumayan, mamanya bisa temenin. Kalau nggak ada Stacy, saya selalu terima ping, ping, ping gitu ya. Makan di mana, pulang jam berapa, makan dengan siapa, kamu sedang ngapain. Man, 28 tahun aku menikah sama kamu, nggak pernah ping gitu. Sekarang ping. Lalu saya merenungkan, lebih baik ditanya istri atau nggak ditanya istri? Lebih baik gimana? Enak ditanya. Lebih baik pulang nggak pulang istri diam saja atau istri menunggu kepulangan kita? Come on, man. Amin. Kadang-kadang udah ping itu saya nggak buka, saya cuma dia udah nggak buka. Listen, let's be real. Together glorious. Bersama-sama, nggak cuma sendiri saja, good news. You know, saya mengatakan selalu good news go around, bad news go up. Berita baik diceritakan sekeliling, berita buruk diceritakan ke atas. When you have a bad, talk to the top. Don't talk to me, talk to God. I'm not God. Your pastor is not God. Amin, saudara. Kok nggak ada amin? Amin. Listen, bad news go up. There's a time, beberapa tahun ini saya ceritakan kemarin Natal. You know, ada orang, Pastor Jimmy, you have to give up your business. Saat dimana kita struggling. Saya masih ingat di living room saya.
Waktu Tuhan kasih assignment yang begitu berat, karena Tuhan berikan pada saya dream church. I believe with all of my heart, gereja itu tidak hari Minggu saja. Saya percaya gereja itu setiap hari. Saya percaya gereja bukan tepuk tangan saja. Saya percaya gereja bukan celebration Sunday. But the church must be sit on the hill. Harus ada di bukit itu, orang bisa ngelihat. Gereja adalah saudara dan saya. Maka itu saya percaya gereja impian. Waktu Yesus bangun itu. Saya nggak yakin bahwa gereja ini hari Minggu lalu Senin sampai Sabtu Anda berbeda. Kemarin saya telepon dengan salah satu leader, Pastor Jimmy, gimana? Di tempat kantor saya begitu banyak magic demi magic saya diisi. What must I do? Hey guys, you must speak the truth. Tapi dia majelis gereja, Pastor Jimmy. Oh ya? Satelit mana? Oh bukan gereja IFGF. Saya lega setengah mati saudara itu ya. Karena dia mau pakai mantra, kalau ngomong sama orang, dihipnotis, ada kekuatan dan sebagainya. Katanya majelis gereja. I mean, there's so many religion who practice kuasa-kuasa gelap. Saya katakan, kamu mau gimana? What else do you practice? Ya biasa Pastor Jimmy, sudah ada bagiannya yang mengatur untuk kebahagiaan jasmani, seksual, sudah ada bagiannya. Saya katakan, what is your decision? Tepatnya dia tanya saya, Pastor Jimmy gimana? No, I will not say. Apa yang Roh Kudus ngomong sama kamu? You talk to your wife, what the Holy Spirit say to you? Rasanya, I have to get a new job ya. I don't know, it's your choice. It's your choice. Saudara, setiap perkataan kita harus discern dengan baik. Lalu saya berdoa dengan dia. Saya banyak sekali bergaul dengan government demi government yang selalu aneh-aneh, minta cewek dan sebagainya. Tapi thanks God, kalau Anda menunjukkan jati diri Anda, identitas Anda sebenarnya, Anda akan dibawa oleh kemurahan Allah. Karena good news harus didampingi dengan the grace of God. Sehingga kalau Anda menyampaikan good news, orang yang belum siap, you have the grace of God. Anda punya kasih karunia yang luar biasa. That's what the book of Romans. So 3 tahun ini saya melihat, ada yang ngomong drop, ada yang katakan do it. Nah Anda mendengar firman-Nya Allah ini. Listen, good news ini powerful guys. Kalau bisa membawa Anda keluar dari neraka ke surga, apalagi yang lainnya, bisnis kecil-kecil itu semuanya, yang tidak ada kekekalan, value-nya, itu sangat mudah bagi dia. So this year, I want you to speak to your business, a prophesy from the word of God. Nubuatkan, bukan ramalan IMF, bukan ramalan Bank Indonesia, bukan ramalan yang lainnya, tapi what is the word of God for you? You speak it. Sehingga Anda, look, I'm not ashamed. Karena ayat 17 mengatakan, if you tangle with the good news, Tuhan mengatakan, then you will live righteously by faith. Karena orang benar, ayat 17, hidup dengan iman. The righteous live by faith. Anda nggak bisa hidup dengan paycheck saja. You must live by faith. Begitu banyak tantangan demi tantangan. Kalau kita hidup dengan paycheck, kita nggak mungkin bisa ibadah di Sarbini, boleh ibadah di mana-mana, 3.000 gereja, it's impossible. But when you live by the goodness of God and the grace, itu ya, Anda bisa mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saya mengalami 25 tahun ini, bagaimana Tuhan memimpin gereja IFGF ini. Dari yang nggak punya apa-apa, sampai saya katakan kepada Pastor Peter, bisa mungkin dalam kehidupan saya, mengembalakan saya nggak mau utang. Whatever God gave, just spend. 10% itu untuk manage sebenarnya, untuk sebagai a practice of a good habit or wisdom. Tapi semuanya tidak untuk investasi dan sebagainya, we don't do that. We want to put the money where the good news is. Kita mau taruh duit itu di mana kabar baik itu diberitakan.
Kita mau untuk orang-orang yang mengalami condemnation. Oleh karena the grace of God, orang itu bisa mengalami keselamatan. Maka itu Paul mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Listen, the good news will bring you menjadi orang yang righteous by faith. Artinya kebenaran Anda itu udah ditentukan oleh Allah. Oleh karena apa? Roma 5 ayat 17, you shall receive the abundance of grace, kasih karunia yang berkelimpahan dan kasih karunia kebenaran. Bukan karena Anda mati-matian melakukan semua supaya mendapatkan sesuatu, enggak. Karena pada waktu karya daripada kayu salib, dia sudah mengatakan it is finished. It is finished. Sudah selesai. And then Anda bisa mengalami the grace of God. Intinya everything for nothing for those who don't deserve anything. Segala sesuatu diberikan gratis bagi mereka yang tidak layak mendapatkannya. That's me. That's me. Whatever I do in business is just by the grace of God. Kalau Anda mau tanya, saya bisa ceritakan how I start everything. Bukan karena modalnya besar, it's just the grace of God. 5 roti, 2 ikan. Kemarin kita merefleksikan dengan direksi kita, wow ya, luar biasa Tuhan bawa ini. Bukan perusahaan yang besar, but Tuhan memberikan kasih karunia untuk kita membuat impact bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. This morning, listen, 2014 nanti, saya berdoa supaya good news itu menjadi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu Anda hidup dengan kasih karunia. Kita nggak layak, semua diberikan gratis bagi mereka yang tidak layak untuk menerimanya. And then I want you to encounter with God. Live gloriously. Anda alami Tuhan, alami hidup berkemuliaan. Jadi 3 hal ini saudara, tahun ini. Yaitu good news, semua katakan good news. Yang kedua grace, yang ketiga God. Listen, we must encounter God, not Sunday only, tapi every single day. Live glorious. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya ini? What must we do? Listen, the next 5 minutes, 10 minutes is very important. Saya minta waktu dikit, I know my time is past itu ya, but be bear little bit itu ya, give me another 15, biasanya kita kebaktian 90 menit, tapi ini Vision Sunday, kita expand little bit untuk 15 menit. Yang percaya katakan amin. I need the grace of God, berapa banyak punya kasih karunia daripada Allah. Amin. I want to invite my team to share. Bagaimana kita bisa encounter God di dalam good news, di dalam grace. Salah satu tempat pemuritan yang dahsyat adalah I Care. So I want to invite Wilson, Pastor Dan, Alvin, dan juga Mela untuk menceritakan what happened di dalam I Care mereka. Beri tepuk tangan buat mereka, saudara. I'll start with Wilson ya, ini luar biasa. Pastor Jimmy tadi udah share mengenai the good news, kabar baik, mengenai grace of God, kasih karunia yang luar biasa. Wilson sendiri melihatnya bagaimana gitu ya, bagaimana aplikasi dari semua ini di dalam I Care. Ya, pertama saya percaya tahun lalu Tuhan ketika kita baca Kisah Para Rasul 2, khusus part 2 sampai part 7, Tuhan kasih ya new revelation kepada saya. Pertanyaan ini very simple, bahwa mengapa gereja pertama-tama itu bertumbuh secara luar biasa gitu. Nah lalu pertanyaan saya dari situ adalah, apakah gereja itu membuat I Care atau I Care membuat gereja? Jawabannya adalah sebetulnya dari Kisah Para Rasul 2 adalah gereja komsel-komsel ini yang menjadikan gereja. Jadi I Care ya untuk kita adalah I Care. Jadi di dalam I Care ini aplikasinya adalah kita harus plug in, kita harus tertanam dalam I Care. Banyak bagian kita mungkin yang belum atau mungkin sudah tapi udah lama enggak. Saya percaya tahun ini untuk kita bersama tumbuh, kita harus get plug in, rooted dalam komunitas. Karena 12 murid Yesus itu juga saya lihat mengalami 3 tahun I Care sama Yesus sendiri. Maka setelah Yesus pergi, mereka turn the world upside down.
Karena mereka sebetulnya paling penting dalam pemuridan adalah sharing life. Amen. Bukan sekedar ngomongin teologi atau doktrin, tapi kita berbagi hidup. kehidupan ya. Betul. Yang itu menurut saya dengan kita berbagi hidup bukan hanya mungkin Jumat saja. Tetapi saya tahu banyak orang yang Senin, Rabu hanya pergi makan. Karena dan mereka sharing life bersama-sama sehingga mereka bertumbuh dan the grace of God itu it's breathed in from me umpama to you gitu. Di situ ada Kayak video tadi itu ya. betul. Kasih karunia The Tuhan. grace of God is contagious. The grace of God is to be shared. Dan good news itu di dalam iCare adalah di mana kita bisa serve dan kita juga bisa reach out. Dan Tuhan di pribadi hidup saya sudah kita mengalami begitu ya. Begitu banyak orang Tuhan kirim yang tidak percaya Tuhan. Tetapi karena kita mengasihi dia bisa mengalami the gospel itself. Dan terima Tuhan dan hidupnya berubah. Wow. Ya, ini bersama-sama kita ada Alvin juga yang mengalami jamahan kasih Tuhan luar biasa ya, ngalamin kasih karunia. Can you just share a little bit, Vin, your story? Iya. Saya waktu itu kurang lebih sudah 2,5 tahun saya beribadah di IFGF di tempat ini. Sebelumnya saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya sempat lahir baru, tapi saya sempat hilang dari Tuhan selama kurang lebih hampir 4 sampai dengan 5 tahun. Banyak teman-teman musisi saya juga pada nanya, Alvin kemana gitu. Saya sempat menghilang di salah satu dunia entah berantai yang di mana, dan tiba-tiba kami menghadapi satu masalah dan saya hampir di divorce dengan istri saya. Dan pada saat itu istri saya masih Muslim, dan ada satu momen di mana saya mesti ambil satu keputusan. Saya diberikan license to kill someone oleh satu badan, dan saya mesti ngambil keputusan itu. Dan waktu hari Minggu saya ingat itu istri saya yang bilang, istri saya yang datang dulu ke IFGF. Di Karawaci ya. Di Karawaci, betul. Dia masih Muslim, dia nggak tahu gereja sama sekali, dia datang dulu, dan di situ dia minta saya untuk datang. Dan baru selama hampir 5 tahun saya datang ke gereja. Itu ada saksi hidupnya ya, waktu kamu datang, waktu itu Pastor Dave. Iya, betul. Ya, yang ada di situ dan dapat firman the good news yang Betul. luar biasa yang itu. That's ya. right, betul. Dan akhirnya terjadi pemulihan luar biasa. Kamu sekarang sekeluarga udah melayani dan bahkan mulai iCare juga ya. Betul. Apa yang terjadi di iCare-nya, Alvin? Waktu itu saya sempat diajak oleh Pastor Edo dan Ibu Uci ke iCare mereka, dan kita rutin ikut iCare mereka, dan aku benar-benar dijamah sama Tuhan, di mana aku mulai dipulihkan kembali, mulai diingatkan kembali. Dan ada satu perkataan memang yang waktu itu bertemu dengan Pastor Dave. Pastor Dave bicara banyak, tapi Tuhan bicara personal ke aku bahwa, my son, welcome back home. Welcome home ya. Welcome Wow, home. tepuk This tangan is your sekali lagi untuk Alvin. Well, I pray, saya berdoa kita semua juga bisa mengatakan hal yang sama ya. This is home ya. Dan kemudian terjadi hal yang luar biasa sampai juga ada anggota yang baru yaitu Mela ya, ada di tengah-tengah kita. Welcome Mela. Dan Mela bisa ceritakan gitu, what happened tuh di iCare-nya itu, hal-hal yang ringan dan lucu, yang menyenangkan, yang seru gitu ya. Apa yang terjadi? Sebelumnya saya boleh, Ya. mungkin saya akan saksikan bahwa sebenarnya saya dilahirkan dari background Muslim, dan orang tua saya sampai saat ini masih haji yang Islam sejati sekali, dan saya bisa convert itu bukan karena diinjili tetapi karena baca Alkitab. Dan kemudian saya menjadi jemaat di salah satu gereja, dan kemudian saya akhirnya memutuskan karir saya yang setelah 15 tahun karir saya bangun sendiri, dan Tuhan mengatakan stop dan layani saya, dan akhirnya saya masuk ke dalam kemahasiswaan di Harvest International Jadi mahasiswa Theological sekolah Alkitab Seminary. kita hits juga ya.
Luar Ya, biasa. kemudian saya kenal dengan Ibu Uci dan Pastor Edo, juga Alvin. Beliau mengajak saya untuk ikut iCare. Tadinya saya pikir iCare itu ya Bible study gitu. Bible study yang mungkin juga sebenarnya saya pikir saya udah dapat di gereja, udah dapat di perkuliahan. Tetapi waktu saya masuk, no, iCare is fun gitu. Saya pikir yang tadinya ya apa sih gitu loh, iCare untuk apa lagi gitu. Ternyata pas saya masuk ke iCare, Fun ya. Fun, Apa aja tuh fun. yang menyenangkan apa di iCare? yang menyenangkan saya bisa Saya sih kalau lebih. lihat foto-foto senangnya tuh ada makanan luar biasa. Ini kalau ada foto-foto, itu tuh ada foto, ada jalan-jalan gitu ya. Apa aja yang Iya, terjadi fun? seperti yang Alvin bilang tadi bahwa iCare itu saya juga merasakan ya I feels like home ya di iCare, dan selama ini yang saya dapat di IFGF juga welcome home, terus together is home, dan waktu saya masuk iCare terrealisasi di iCare itu juga. Jadi saya mendapatkan teman-teman di iCare itu saya bisa share, bisa saling menguatkan, dan dari sisi pribadi saya itu. Dan saya juga melihat teman-teman yang saya ajak ke iCare itu, mereka juga merasa ini bukan Bible study, bukan yang membosankan gitu, tapi fun, bisa makan-makan bareng, bisa pergi holiday sama-sama, bisa semuanya sampai sampai kita ngerasain benar-benar kayak rumah gitu, dan Melayani saling bersama-sama ya menguatkan. pada waktu itu. Iya, akhirnya kita juga bisa misi sama-sama, selain kita fun, makan sama-sama, semuanya sama-sama, juga misi sama-sama, dan saya merasa di iCare ini saya sangat bertumbuh sekali dan siap untuk melayani yang selama ini saya hanya menjadi seorang jemaat, tetapi di iCare ini saya semakin passion with God-nya, tetap bertumbuh, dan sekarang saya siap Wow, melayani. ya luar biasa. Beri tepuk tangan buat Alvin, Mela, juga Wilson. Kembalian pada Pastor Jimmy. Ya, saya percaya bahwa iCare ini adalah tempat pemuritan yang luar biasa. Tahun ini yang menjadi fokus kita di dalam Together Glorious ini, yang pertama, bagaimana Anda bisa mengalami good news, memberitakannya, the grace of God and encounter with God lewat iCare. Yang kedua, yang menjadi fokus utama kita, bagaimana kehidupan doa kita. So this year, kalau Anda bisa grab dua hal ini, Anda bisa bersama-sama mengalami Together Glorious di dalam iCare doa. Saya mau mengundang Pastor Hana untuk share bagaimana doa ini untuk kita tidak sekedar program, tapi kita jadikan ini sebagai lifestyle. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, shalom semuanya. Saya percaya tadi beberapa telah diceritakan, Pastor Jimmy juga telah menyaksikan saudara, dan saya juga bersyukur bertumbuh melewati doa. Saudara, kadang-kadang ya berbicara tentang doa-doa, ya sepertinya doa, ya saya sudah doa, tapi tahun 2014 ini kalau kita akan mengalami Together Glorious seperti tadi, saudara-saudara akan mengalami bagaimana bisa membawa kabar sukacita buat teman-teman saudara, membawa kabar yang positif. Kehidupan Anda juga boleh membawa dampak yang positif. Anda boleh diberikan anugerah dan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan mengalami Tuhan. Saudara, dua hal di tahun 2014 ini yang saya rindu dan saya himbau senantiasa saudara untuk kita boleh masuk di dalam dua hal untuk 2014, yaitu yang pertama, saudara dan saya saat ini sedang dan telah menjalani 21 hari doa puasa Daniel. Amin, saudara. Siapa yang di sini ikut doa puasa Daniel? Belum semuanya, saudara. 21 hari ini bukan cuma sekedar program, hari ini adalah hari yang ke-7, saudara. Ya, sampai nanti tanggal 26 Januari. Kemudian doa ya puasa yang kedua, yaitu 40 hari doa puasa, yaitu bulan Mei sampai bulan Juni yang akan datang. Saudara, ayo saya rindu, saya himbau seluruh jemaat AFGF untuk bersama-sama bisa ambil bagian di dalam doa ini. 21 hari doa puasa, saudara. Memasukin 2014, saudara, saya nggak tahu, saya juga nggak pengen tahu apa yang dikatakan ramalan tentang manusia. Tetapi perkataan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, yang tidak membawa kepada kecelakaan, yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Dan itu perkatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, 2014 nanti 2 kali doa puasa. Jangan doa kita ini, saudara, seperti doa anak-anak yang selalu dengan pokok doa, saudara. Tetapi mari kita belajar berdoa prayer in the spirit, di dalam roh, saudara.
Ketika engkau berdoa di dalam roh, maka segala kelemahan, kesulitan, masalahmu engkau utarakan kepada Tuhan. Maka roh itu yang akan membantu saudara untuk berbicara kepada Bapa akan segala kelemahan-kelemahan Anda. Saudara, kalau tadi Pastor Jamie mengatakan dia bisnis dari yang tidak ada menjadi ada. Saya pun juga bisa menceritakan dari nol sampai saat ini saudara. Semuanya bukan karena kita punya modal yang besar. Tetapi hanya karena mendengar daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Doa harus disertai dengan firman Tuhan. Ini dua hal saudara. Satu paket. Saudara dalemin. Saudara, saya boleh ibaratkan doa itu seperti pohon saudara. Pohon itu enggak pernah makan dari buahnya sendiri. Amin saudara. Jadi pohon itu saudara semakin dalam akarnya, ya maka saudara akar itu akan mendapatkan nutrisi yang kuat. Nah saudara, saya mau berikan sedikit tentang pohon kurma saudara. Saudara tahu tentang pohon kurma. Pohon kurma itu ditanam di padang pasir saudara. Dan pohon kurma, biji pohon kurma saudara itu harus ditanam 2 meter ke dalam saudara. Kenapa harus 2 meter ke dalam? Karena pohon ini hanya sanggup tumbuh di padang pasir saudara. Dia semakin ditaruh dan kemudian ditutup dengan 4 lapisan yang luar biasa saudara. Bahkan batu-batuan, dan pohon ini ketika bijinya ditanam, dia nanti ketika dia akan bertumbuh saudara, dia harus bisa menerobos setiap lapisan-lapisan yang ditaruh di atasnya. Dan berusaha menyingkirkan batu-batu yang menahan daripada biji tersebut saudara. Nah maksudnya apa saudara? Maksudnya supaya Anda dan saya ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, deeper in love with God, saudara. Saudara mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapak kita, saudara. Saya percaya 2014 jangan dengar ramalan orang lain, tapi dengarkan ramalan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, makan itu dan perkatakan. Karena mujizat itu ada di mulut saudara dan saya. Oleh karenanya dua waktu ini, 21 hari Anda yang belum join, ayo join. Minta hikmat kepada Tuhan. Saudara, dalam 21 hari ini di dalam doa puasa Daniel, saya cuma minta tahun 2014, Tuhan saya minta hikmat, saya minta pewahyuan untuk mengerti isi hati Allah, apa yang harus aku lakukan. Saya enggak minta macam-macam, dan aku cuma minta hikmat, pewahyuan dan kesehatan saudara. Saya enggak minta harta, enggak minta apa, karena dia telah sediakan buat saudara dan saya. Nah oleh karenanya saya himbau Bapak Ibu saudara sekalian, ayo doa lebih dalam lagi. Saudara harus connect. Orang yang berdoa, rohnya selalu connect dengan Tuhan saudara. Kalau rohnya connect dengan Tuhan, maka Tuhan katakan minta apa saja, aku akan berikan kepada engkau. Saudara ayo alami Tuhan. Saudara akan mengalami kabar baik yang luar biasa melalui firman Tuhan. Makanya 2014, saudara dan saya hari ini masuk minggu yang kedua. Masih ada 50 minggu lagi. Setiap firman yang Anda dengar dari mimbar, di dalam satelit-satelit Anda, bukan cuma ya firman yang berlalu saja, tapi terima firman itu sebagai makanan rohani Anda, masukkan, kunyah benar-benar saudara. Resapi betul-betul, lalu Anda bawa di dalam doa bersama-sama, lalu Anda perkatakan itu saudara. Amin saudara. Jadi saya percaya nanti di dalam doa puasa 21 hari ini, Tuhan akan tuntun kehidupanmu dan kehidupanku menjalani 2014. Saudara tadi saya katakan pohon kurma. Kalau pohon kurma itu 2 meter ke dalam sehingga dia sanggup tumbuh dan buahnya luar biasa bahkan manis saudara. Karena apa? Karena akar itu terus ke dalam dan ke dalam saudara. Kalau engkau dan saya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa. Sekali lagi doanya bukan doa anak-anak tetapi doa di dalam roh saudara. Tuhan telah memberikan bahasa-bahasa surgawi, pakai itu saudara. Dan saya percaya engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau akan mengalami 3 hal nanti di dalam pelajaran buku Roma saudara. Kita akan memasuki perjalanan dengan buku Roma selama 1 tahun ini saudara. Engkau akan mengalami Tuhan luar biasa sekali. Akan jauh berbeda ketika firman yang kau dengar. Engkau kunyah bersama-sama lalu engkau bawa di dalam doa. Baik doa di satelit masing-masing maupun doa secara pribadi.
maka engkau akan mengalami personal victory di dalam kehidupan Anda. Amin saudara. Nah 40 hari doa puasa nanti masih ada lagi saudara. Saya yakin kalau engkau doa dengan sungguh-sungguh, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin. Oleh karena saya rindu untuk saudara di dalam doa tahun 2014 ini mengalami satu perubahan. Engkau menikmati Tuhan di dalam doa-doa Anda. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbeda. Berbeda apa saudara? Engkau akan menikmati surga. Engkau akan menikmati Dia saudara. Apa yang tidak pernah engkau alami, apa yang tidak pernah engkau lihat, Dia sediakan di dalam kehidupanku dan kehidupan kita semuanya. Amin saudara. 2014 saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa 2014 ini suatu inspirasi yang luar biasa, khususnya 25 tahun anniversary. Ya waktu kita nyiapkan firman, Roh Kudus berbicara pada saya syarikan kepada teman-teman. Tuhan ngomong, you must make a declaration, you buat deklarasi yang kau ucapkan sepanjang hidupmu ini. Nah deklarasi ini kita akan lakukan bersama-sama nanti. Dan pada waktu deklarasi 3 jam kita tulis bersama-sama, saya bisa merasakan, look, udah hampir 25 tahun saya mengembalakan, pada hari itu saya merasakan surga terbuka, boom, itu buat deklarasinya 3 jam, susahnya nggak karuan, kata-kata demi kata dari Roma pasal 1 sampai Roma 16, untuk bahasa yang sederhana, pada waktu kita semua, aha, wow, saya begitu senang sekali. Tiba-tiba outline-nya bisa keluar, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember. The whole book of Romans. Nanti Anda melas, Pastor Daniel ngasih saya, Pastor Jimmy tahu nggak Roma 8 itu yang paling sering dibaca 2013 di seluruh dunia dari U version-nya. Kalau Anda punya Alkitab application U version, Roma pasal 8 itu the first hit. Yang kedua Roma 12 the second hit. Wah, dan jangan-jangan 2013 hitsnya banyak karena kita melakukan Operation 8 gitu ya. Nah kita akan package kembali Operation 8 bersama-sama. In the next 2-3 minutes, saya berdoa bila roh saudara dibawa oleh Tuhan. When you declare the word of God, waktu engkau mengutarakan firman Tuhan. Karena waktu Anda katakan the word of God, dan firman-Nya Allah itu akan membuat penciptaan creation demi creation. Ini adalah statement yang akan kita deklarasikan, 365 hari. Beyond, and then setiap minggu Anda akan hafalkan, mudah-mudahan ini udah hari yang ke-12, saya udah by the grace of God, itu ya. Ini the book of Romans, ini sesuatu yang luar biasa. Saya mau Anda baca dengan hati, roh bersama-sama, tirukan saya, 1, 2, 3, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Together glorious. Yeah. Ya bangkit berdiri bersama-sama.